Halo poro kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, tanpa terkecuali dimanapun panjenengan berada. Bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu melalui rekaman video di YouTube channel pribadi saya. Semua ilmu pengetahuan saya tentang pengertian dan pemahaman kesempurnaan hidup dan mati atau dunia dan akhirat sudah saya kabarkan melalui artikel-artikel dan video-video di internet tanpa tedeng aling-aling, yang maksudnya blak kotak, tanpa ada yang saya rahasiakan atau yang saya tutupi, apalagi saya sembunyikan. Dan itu saya rasa sudah lebih dari cukup, karena semuanya sudah dan lebih dari cukup. Maka pada kesempatan kali ini, untuk mempermudah mengetahui letak titik poin inti-intinya, maka saya akan merangkumnya ulang bagian titik-titik poin inti saripatinya tersebut, yang hampir selalu saya sisipkan atau selalu saya selipkan di setiap artikel-artikel dan video-video saya di internet, atau ketika saya menguraikannya secara langsung di saat kekadangan. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, ada 5 titik poin inti saripati yang selalu saya sisipkan atau saya selipkan di setiap artikel dan video saya, dengan menggunakan berbagai macam bahasa sudut pandang universal dan tanpa tedeng aling-aling. Apapun, tinggal si pembaca artikel atau si penyimak videonya bisa mengerti, bisa paham atau tidak. Titik poin pertama adalah tentang kita berasal dari Dat Maha Suci Hidup. Kita milik Dat Maha Suci Hidup, dan kita akan kembali kepada Dat Maha Suci Hidup. Titik poin kedua adalah tentang wahyu pancagaib atau pertobatan atau taubat. Maksudnya tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Titik poin ketiga adalah tentang rasa sadar, rasa kesadaran, dan rasa kesadaran murni. Titik poin keempat adalah tentang wahyu pancalaku atau iman atau ketakwaan. Maksudnya tentang apa itu dan bagaimana itu wahyu pancalaku. Sedangkan titik poin kelimanya adalah tentang jaga pikiran, jaga hati, dan jaga rasa, serta bla bla lainnya. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, diakui atau tidak diakui, suka atau tidak suka,
disadari atau tidak. Bukan hanya kita sebagai manusia saja, bahkan semua dan segalanya itu berasal dari Dat Maha Suci Hidup, milik Dat Maha Suci Hidup, dan akan kembali hanya kepada Dat Maha Suci Hidup. Titik poin pertama ini ada tersurat dan tersirat di dalam Alkitab Kejadian. Untuk itu, mari kita simak baik-baik dengan kesadaran murni panjenengan yang sadar. Saya akan menguraikan letak titik-titik poinnya yang sebenarnya sudah teramat sering saya kabarkan melalui artikel dan video-video saya di internet. Titik poin pertama adalah tentang kita berasal dari Dat Maha Suci Hidup. Kita milik Dat Maha Suci Hidup dan kita akan kembali kepada Dat Maha Suci Hidup. Awal mulanya isi dunia dan dunia ini tidak ada. Belum ada. Bahkan sebutan nama Tuhan pun belum ada. Maksudnya, sebelum apapun dicipta, termasuk manusia, waktu itu Tuhan masih sebagai Dat Hidup. Belum tersebut Tuhan serta belum dinamai sebagai Allah. Allah, Yang Widi, Gusti, dan lain-lain. Setelah Dat Hidup menciptakan semua dan segalanya, lalu Dat Hidup menciptakan yang disebut manusia, makhluk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dan makhluk paling sempurna yang pertama kali diciptakan oleh Dat Hidup adalah tersebut Adam, yang artinya asal dumadi ananing manungsa, atau awal kejadian adanya manusia. Untuk mempermudah daya tangkap ilmu pengetahuan ini, maka saya akan menggunakan media penggambaran atau ilustrasi penggambaran terkait ini, menggunakan yang sederhana saja, yaitu ini. Kalau saya menggunakan penggambaran yang ekstrim, nanti panjenengan takut, karena Dat Hidup itu menyenangkan, menggemaskan, lucu, sederhana, tidak ribet. Maka saya gunakan media penggambarannya adalah ini, agar panjenengan tidak takut kepada Dat Hidup. Karena Dat Hidup, yang disebut Tuhan, yang disebut Allah, dan lain sebagainya, itu bukan hal yang menakutkan, melainkan hal yang sangat menyenangkan, membahagiakan, mengasyikkan, melucukan, dan menggemaskan. Mengapa dan kenapa manusia disebut makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya? Sebab karena hanya manusia saja yang diberi piranti atau bekal alat yang paling komplit atau kelengkapan yang paling sempurna. Bukti ini
bisa kita dapatkan dengan mengkaji ulang sejarah awal kehidupan yang bermula dari proses kejadian terciptanya Adam. Zat hidup menciptakan tubuh Adam dari tanah pilihan. Artinya, bukan asal tanah. Singkat pendeknya, zat hidup mengambil tanah pilihan, lalu menciptanya menjadi wujud tubuh Adam. Setelah wujud tubuh yang berbahan tanah pilihan itu tercipta dengan sempurna, pada waktu itu wujud tubuh yang sempurna itu belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa, hanya diam tak berkutik, tidak ubahnya patung tanah yang andai kata tertimpa air setetes saja ia akan cacat. Itulah hakikat sebuah wujud tubuh manusia. Kemudian zat hidup membekali wujud tubuh itu dengan 4 anasir yang berbahan sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Empat anasir inilah yang dikenal dengan sebutan sebagai sedulur papat atau saudara 4, atau juga malaikat 4, atau sahabat 4, atau kawula, yang dalam istilah keilmuannya disebut juga sebagai mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Kalau istilah adat tradisinya disebut sebagai kawah, ari-ari, darah, dan pusar. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan lainnya bergantung kepentingan atau keperluan individu penggali dalam mempelajarinya. Namun yang jelas dan pasti adalah 4 anasir, yaitu sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Sekalipun wujud tubuh Adam sudah dibekali 4 anasir yang merupakan esensi kesaktian zat hidup, tetap saja wujud tubuh Adam pada saat itu belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa, hanya diam tak berkutik, tidak ubahnya patung tanah yang andai kata tertimpa air setetes saja ia akan cacat. Itulah hakikat sebuah wujud tubuh manusia. Kemudian zat hidup mengambil sebagian ruh atau rohnya sendiri. Aku ambil sebagian ruhku.
sebagian ruh atau roh dat hidup inilah yang disebut-sebut sebagai utusan atau rasul atau ruh suci atau ruh kudus atau juga sebagai pancer atau guru sejati yang jika disingkat menjadi Gusti. Gusti itu berarti guru sejati. Jadi sebutan Gusti itu bukan Tuhan, melainkan guru sejati atau hidup atau urip atau romo atau roh mono atau roh lan komo atau rasa manunggal, dan masih banyak lagi istilah-istilah lainnya yang hanya bikin pusing kepala saja. Ini saya beri bahasa yang paling sederhana agar tidak pusing di kepala. Setelah sebagian dari ruhnya sendiri diambil sendiri, kemudian dat hidup mengajak ruh dat hidup ini berbincang-bincang. Dat hidup menjelaskan semua dan segala rahasia tentang kejadiannya. Dan perbincangan dari awal hingga akhir itu ditulis rapi dan diabadikan di dalam kitab hidup yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai kitab Lauhul Mahfuz. Dan hanya ruh dat hidup dan dat hidup saja yang mengetahui isi daripada kitab hidup atau kitab Lauhul Mahfuz ini. Dan atas izin hidup pula saya berani tanpa tedeng aling-aling memberikan beberapa bocoran dari isi kitab hidup tersebut sebagai penggugah kesadaran yang belum tersadarkan, khususnya bagi yang belum sampai di tahapan ini. Kenapa dan mengapa hanya sedikit? Kok tidak sekalian semua saja? Setiap wujud tubuh manusia hidup itu masing-masing memiliki hidup. Artinya memiliki guru sejati sendiri-sendiri. Jadi dijamin pasti akan mengetahuinya sendiri jikalau sudah sampai di tahapannya. Lagi pula kalau semuanya katanya, lalu di mana letak benarnya? Lawong masih katanya, sedangkan benar itu kan menyaksikan sendiri, bukan katanya. Iya apa ya? Walaupun sedikit bocorannya dari saya, itu sudah lebih dari cukup loh. Kalau bukan wong edan bagu orangnya, sama sekali panjenengan belum tentu, bahkan mungkin tidak akan mendapat bocoran apapun tentang kitab kejadian dat hidup dan hidup ini. Berikut ini sedikit bocorannya. Dalam perbincangan itu, dat hidup memberitahukan kepada ruhnya sendiri tentang adanya dat hidup. Sesungguhnya tidak ada apa-apa
Ketika masih sunyi, hampa, belum ada sesuatu apapun, yang paling awal adalah aku, dat hidup. Sesungguhnya yang maha suci meliputi sifatku, menyertai namaku, menandakan perbuatanku. Maksudnya, pada mulanya alam semesta ini belum ada. Pada mulanya alam semesta ini tidak ada. Semuanya masih sunyi, hampa, dan tidak ada apa-apapun. Yang paling dulu ada adalah aku, dat hidup. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mendahului adanya aku, dat hidup. Dat hidup juga memberitahukan kepada ruhnya sendiri tentang tempatnya dat hidup. Sesungguhnya aku, dat hidup adalah dat yang maha kuasa, yang kuasa menciptakan segala sesuatu jadi seketika sempurna berasal dari kuasaku. Disitulah nyata tanda perbuatanku, yang sebagai pembuka kehendakku. Yang pertama, aku, dat hidup, menciptakan kayu bernama Sajaratul Yakin, tumbuh di dalam alam yang sejak zaman azali atau zaman dulu dan kekal adanya. Kemudian cahaya bernama Nur Muhammad. Berikutnya kaca bernama Mir'atul Hayai. Selanjutnya nyawa bernama Roh Idofi. Lalu lentera bernama Kandil. Lalu permata bernama Darah. Lalu dinding pembatas bernama Hijab. Itu sebagai tempat kekuasaanku. Maksudnya, dat hidup merupakan dat maha kuasa yang kuasa menciptakan segala sesuatu hanya dengan satu sabda saja, yaitu kun, maka seketika jadi fayakun. Semua ciptaannya sempurna sebagai pertanda perbuatan af'alku. Pertama diciptakan adalah pohon bernama Sajaratul Yakin atau Sajaratul Kaun. Artinya pohon kejadian yang merupakan awal dan asal mula penciptaan. Kedua diciptakan cahaya yang diberi nama Nur Muhammad. Ketiga diciptakan kaca bernama Mir'atul Hayai atau cermin kehidupan atau cermin malu. Keempat diciptakan nyawa yang diberi nama Roh Idofi. Kelima diciptakan lentera yang diberi nama Kandil. Keenam diciptakan permata yang diberi nama Darah. Dan ketujuh diciptakan dinding pembatas antara kehidupan fisik dan non-fisik, maksudnya antara yang kasar dan yang halus, yang disebut hijab. Sesungguhnya manusia itu rasaku, dan aku, dat hidup, itu rasanya manusia. Karena aku, dat hidup, menciptakan Adam berasal dari 4 perkara, yaitu sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Ini sebagai perwujudan sifatku. Di sana aku, dat hidup, tempatkan 5 perkara, yaitu 1. Nur. Kedua, rasa. Ketiga, ruh atau roh. Keempat, nafsu. Dan kelimanya adalah budi. Itu sebagai perwujudan wajahku yang maha suci.
Dat hidup juga memberitahukan kepada ruhnya sendiri tentang keadaannya sebagai dat hidup. Bahwa ruh diciptakan sebagai rasa dari dat hidup. Dan dat hidup itu sebagai rasanya ruh. Maksudnya, dat hidup menciptakan ruh menurut gambarannya atau menurut citranya sendiri. Maksudnya, lebih sederhananya seperti ini. Hidup menciptakan hidup, dat hidup menciptakan hidup itu seperti pinang dibelah dua antara dat hidup dan hidup itu seperti pinang dibelah dua. Sama persis. Sedangkan manusia diciptakan dari 4 unsur yang merupakan gambaran sifatnya, yaitu sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Air di dalam tubuh manusia menjadi 4 elemen roh, yaitu roh hewani, kedua roh nabati, ketiga roh robani, dan keempat adalah roh nurani. Roh hewani menumbuhkan kekuatan badan. Roh nabati menumbuhkan rambut, kuku, dan menghidupkan budi. Roh robani menumbuhkan rasa sebagai dat hamba. Dan keempat, roh nurani menumbuhkan cahaya atau aura. Angin di dalam tubuh manusia terwujud dalam 4 hal, yaitu sebagai napas, kedua tanapas, ketiga anapas, keempatnya adalah nupus. Napas merupakan ikatan badan fisik bertempat di hati, swedi, yaitu jembatan hati, berpintu di lisan. Tanapas merupakan ikatan hati bertempat di pusar, berpintu di hidung. Anapas merupakan ikatan roh berpintu di telinga. Sedangkan nupus merupakan ikatan rasa bertempat di hati pusat atau kalbu, hati yang paling dalam. Jembatannya jantung, maksudnya antara hati dan jantung, berpintu di mata. Ketiga, api di dalam tubuh manusia menjadikan 4 nafsu, yaitu sebagai mutmainah, aluama, amarah, dan supiyah. 1. Mutmainah dari air berwatak kesucian atau ketenangan, bersifat membangkitkan kekuatan untuk berpantang, seperti puasa, tirakat, tapa brata, lelaku, laku, dan lain sebagainya. 2, yaitu aluamah, yang berasal dari angin. Ini berwatak suka terhadap makanan dan minuman, sifatnya membangkitkan kekuatan badan. Sedangkan yang ketiga adalah amarah dari api, berwatak suka marah-marah, emosi, arogan, mudah tersinggung. Sifatnya membangkitkan kekuatan kehendak atau karep, atau pamrih, atau niat. Sedangkan keempat yaitu supiyah, yang berasal dari sari-sarinya bumi, berwatak suka pamrih, berkeinginan, keterpesonaan, atau ketertarikan, sifatnya membangkitkan kekuatan pikir berupa akal. Bumi di dalam tubuh manusia berwujud pada hal-hal yang bersifat kedagingan. Dan kedagingan ini dibagi menjadi 2 hal, yaitu yang pertama merupakan unsur
dari bapak berupa tulang, otot, kulit, dan otak. Yang kedua merupakan unsur dari ibu berupa daging, darah, sumsum, jeroan, dan lain-lain. Setelah 4 unsur alam terbentuk di dalam tubuh manusia, kemudian dat hidup menempatkan pula 5 hal dat hamba sebagai penggambaran wajahnya, yaitu 1. Nur, kedua rasa, ketiga roh atau ruh, keempat nafsu, dan yang kelima adalah budi. 1. Nur merupakan terangnya cahaya, jika mewakili dat hidup dapat menerangi lahir dan batin. Kedua, rasa. Rasa jika mewakili dat hidup dapat menumbuhkan daya ketentraman lahir dan batin. 3. Ruh atau roh. Penglihatan roh atau ruh jika mewakili dat hidup menjadikan penguasa, kesempurnaan. 4. Yaitu nafsu. Kekuatan nafsu jika mewakili dat hidup dapat menumbuhkan kekuatan kehendak yang sempurna. Sedangkan kelima yaitu budi, penciptaan budi jika mewakili dat hidup bisa menumbuhkan daya cipta yang sempurna. Bukan hanya itu dan bukan cuma itu saja, dat hidup juga memberitahukan kepada ruhnya sendiri tentang 3 singgasana tempat tinggalnya di dalam diri manusia, yaitu 1. Baitul Makmur, kedua Baitul Mukarram, dan yang ketiga adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. 1. Baitul Makmur. Aku dat hidup bertahta di dalam Baitul Makmur yang berada di dalam kepala Adam. Di dalam kepala ada otak atau ubun-ubun. Di dalam ubun-ubun ada manik. Di dalam manik ada budi. Di dalam budi ada nafsu. Di dalam nafsu ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku dat hidup. Kedua, Baitul Mukarram. Aku dat hidup bertahta dalam Baitul Mukarram. Itu rumah tempat laranganku berdiri di dalam dada Adam. Di dalam dada ada hati. Di antara hati ada jantung. Di dalam jantung ada budi. Di dalam budi ada angan-angan. Di dalam angan-angan ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku dat hidup. Yang ketiga adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Aku dat hidup bertahta di dalam Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang merupakan tempat suciku. Dan mohon maafkan, sungguh saya mohon dimaafkan. Di bagian ini saya tidak diperkenankan untuk membocorkannya kecuali jika secara langsung. Maksudnya salin berhadapan. Sebab karena itu berjuanglah dan berkorbanlah untuk bisa bertemu secara langsung dengan saya di alamat yang selalu saya cantumkan bersama nomor telepon saya di setiap artikel dan komentar-komentar di YouTube. Sekali lagi, mohon dimaafkan. Dan barang siapa yang fasih melafalkan 3 singgasana dat hidup yang ada di setiap kedirian manusia hidup ini, yaitu Baitul Makmur, Baitul Mukarram, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, maka akan dikaruniai atau diilhami 2 sabda, yaitu 1. Sabda satria sejati, dan yang kedua adalah sabda sejatinya satria. 1. Sabda satria sejati untuk urusan duniawi, dan yang kedua sabda sejatinya satria untuk urusan akhirat.
Dan dengan kedua sabda inilah manusia hidup bisa membuka Alkitab hidup atau kitab Lauhul Mahfuz, sehingga bisa mengerti, memahami, dan mengetahui semua dan segala rahasia tentang dirinya dan datnya.